mengucapkan kalimat syahadat. Karena ada di YouTube, di Instagram, di WA, coba kau sebutkan rukun Islam, bingung anak-anak. Karena apa? Mereka pegangannya Android semua, jadi nggak tahu. Jadi rukun Islam yang pertama itu bersyahadat baik atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Baru yang kelima haji bagi yang mampu. Nanti kita bahas dengan baik pelan-pelan nanti. Rukun Islam itu ada 5. Yaitu yang kelima inilah yang harus kita bahas Bapak Ibu, yang dimulai dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz sebut memang banyak dalil. Salah satunya itu tadi yang saya baca Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97. Fihi ayatun bainatum maqaman Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu salah satu dari. Jadi di sana ada tanda makom Ibrahim. Makom itu kalau kita orang Indonesia makom itu kan makam. Ya kan? Ada kalau orang tasawuf bilang makom itu tempat. Oh makomnya itu di sini. Nah, itu orang tasawuf bilang makom itu tempat. Di mana tempatnya itu berada? Apa itu? Ya nafsu dan sebagainya. Di mana makomnya? Di sini. Tempatnya di mana? Ini jinnya bersemayam di sini. Macam-macam lah. Menerjemahkan makom itu yang jelasnya di situ ada tanda. Ya makom. Apa itu Pak? Jejak telapak kaki Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa haji ini nanti akan menjadi sebuah syariat? Ya. Karena memang ini adalah perintah Allah. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ila sabila. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini ada keterkaitan dengan sejarah. Ya, sejarah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah memiliki anak yang namanya Ismail dari istri yang kedua. Maka kalau di agama sekarang udah berusaha tangan ini ya. Bagaimana pandangan Anda terhadap, kalau bahasa mereka Abraham, ya Ibrahim kalau kita ya. Pandangan Anda terhadap Ibrahim, terhadap istrinya yang kedua namanya Hajar. Apa jawab mereka? Itu kan istri selingkuhan katanya. Gitu. Mereka menganggap Hajar itu adalah selingkuhan. Tapi kalau kita mau lihat dari sisi sejarah Islam, ya, bahwa Hajar ini yang banyak kita pahami dari kalangan masyarakat itu adalah Siti Sarah lah yang mencarikan. Karena Ibrahim di usia 93 tahun tidak punya anak. Jadi Bapak Ibu, usia Nabi Ibrahim itu kurang lebih 93 tahun. Ya, dia belum punya anak. Itu kalau usia 93 tahun itu kan cukup tua. Ya. Ibrahim ini dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya itu paling tercantik di dunia ini. Siapa itu? Siti Sarah. Itu cantik. Tapi kelemahannya itu satu, tidak diberikan keturunan, ditunda keturunannya. Maka dari itu, ya, karena kebaikan kemuliaan Ibrahim, maka Ibrahim itu dulu dikasih hadiah oleh siapa? Raja Mesir. Kalau kita kenal Raja Mesir itu namanya Fir'aun, Ramses lah. Kalau bahasa dalam sejarah itu Ramses. Kalau kita kenal Fir'aun. Ya Fir'aun ini kan gelar ya. Maka ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Salah satunya yang bagus itu ya disampaikanlah ini hadiah karena Ibrahim itu dikenal baik, sehingga dihadiahilah seorang budak namanya Hajar. Hajar itu kan artinya hitam. Maka dari itu dia keturunan dari Afrika, maka kulitnya berwarna hitam. Maka dibawalah pulang.
Akhirnya dipersuntinglah dia, dalam konsep mereka itu dinikahi, dibawa pulang, akhirnya punya anak. Ya, dengan kesolehan si Ibrahim dan Hajar dan kemudian Sarah, mereka menerimanya dengan baik. Akhirnya mereka punya anak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau punya anak ini namanya wanita. Sifat wanita dari dulu itu cemburu, dari dulunya itu memang cemburu. Kalau dahulu belum punya anak, kemudian punya anak, lantas setiap hari Ibrahim merindukan anak, punya anak, tiap hari dia itu akan jumpa dengan anaknya. Kalau sudah jumpa dengan anaknya, otomatis dia akan jumpa dengan ibunya. Tiap hari mereka bermesraan dan itu dilihat oleh Sarah dan cemburu. Maka diusirlah ya, dengan permintaan Sarah, aku tak tahan melihat kemesraan kalian, maka bawa pergilah Hajar dari rumah kita ini. Maka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Hajar dan Ismail anaknya yang kecil dibawa ke tempat namanya yaitu lembah. Namanya lembah Baka. Jadi Mekah itu kan seperti lembah, dihimpit oleh gunung. Maka namanya lembah Baka. Maka kita sebut sekarang namanya Mekah. Asal katanya Baka, Bakok, Kal, kan gitu. Disitulah Ibrahim meletakkan anak dan istrinya Hajar dan Ismail di situ. Ketika diletakkan di situ, ditinggalkan, tidak dibekali apapun, Bapak Ibu. Tidak dibekali apapun, cuma hanya dibekali apa? Tauhid. Begitu ditinggalkan, ya namanya wanita. Ditinggalkan begitu saja, nggak ada rumput pun nggak itu. Nggak dibuatkan rumah. Kalau penting dibuatkan rumah kecil satu saja. Ini penting ini nggak ditinggalkan saja. Nah, terus namanya wanita juga khawatir. Suami kok langsung pergi gitu. Ditariklah bajunya dari belakang. Kalau bahasa kita, bang, mau kemana bang? Ya mungkin dia tega meninggalkan kami berdua sini. Lantas Siti Hajar berkata kepada Ibrahim, bang, aku mau bertanya, ini kira-kira ini atas perintah Allah atau atas kehendaknya? Jawaban Ibrahim dengan tegas, ini perintah Allah. Maka dilepaskan karena ada kata perintah Allah di sana. Yakin bahwa bukan manusialah yang akan memberikan rezeki kepadanya. Itulah keyakinan. Maka Ustaz sampaikan tadi, bekal seorang Hajar itu adalah tauhidnya. Maka dilepaslah pegangan Hajar itu, bajunya dilepaskannya, baju Ibrahim. Akhirnya Ibrahim pergi, ditinggalkanlah Ismail dan Hajar di lembah Baka tersebut. Ini nanti akan menjadi sejarah awal mula. Kenapa banyak nanti orang yang akan berdiam di sana? Okay. Maka disitulah ditinggalkan Ibrahim dan Ismail dan istrinya Hajar. Maka ketika itu anak pun haus, terik panas matahari, maka dia mencarilah air. Susu sudah mulai mengering, air sudah tidak ada. Pergilah dia ke bukit namanya Safa dan Marwah. Kalau dalam rukun haji itu disebut namanya Safa. Jadi dia ke Safa Marwah, nggak ketemu juga air. Bayangkan Bapak Ibu, jaraknya Safa Marwah itu cukup jauh. Tapi di situasi yang cukup terik dan panas, tapi di situ Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ismail apa? Dilihatnya oleh ibunya di bawah ada air. Kalau di gurun ini kan fata morgana, sesuatu ada khayalan, tapi dilihat itu air kita nggak mungkin. Ditengoknya lagi agak mungkin. Begitu dilihatnya rupanya betul air, maka air itu keluar dari bawah telapak kaki anaknya tadi, karena anaknya itu ya, menghentak-hentakkan keluarlah air. Maka di situ dikumpulkan bahasanya zam-zam. Akhirnya kumpul sampailah sekarang. Usia sumur Zam-Zam kurang lebih Bapak Ibu 4.500 sekian tahun. Bayangkan 4.500 sekian tahun tidak pernah berhenti. Atas buah apa? Keyakinan tauhidnya seorang Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita perkuat.
Makna inilah yang harus kita ambil Bapak Ibu, terutama bagi kaum ibu-ibu. Begitu juga bapak-bapak. Kita kadang-kadang Bapak Ibu, ya, sebagai orang tua, kita di sini kalau hanya itu tahu, terutama pada ayah-ayah atau suami. Ya, suami istri itu harus sejalan. Kenapa demikian? Suami itu mendidik istrinya untuk menjadi orang-orang yang soleh. Maka bekalilah istri itu dengan tauhid. Kenapa? Kalau seandainya suami sudah tidak ada atau suami tidak ada di rumah, tauhidnya kuat, maka istri itu akan menjadi jembatan, akan menjadikan bemper, akan menjadikan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupannya, menjaga kualitas rumah tangga. Baik itu mengurus anak, mendidik anak. Karena kan suami ini kan mencari nafkah di luar. Ya. Suami meninggalkan istri dan anaknya. Siapa yang mendidik dan mengurusi rumah tangga itu adalah istri. Bayangkan itu kan ibaratkan Ibrahim itu adalah kita sebagai suami, bapak-bapak. Istri itu apa? Ajar, ditinggalkan begitu saja. Nah, fenomena yang terjadi kalau seandainya istri ditinggalkan suami lah, bisa ditinggalkan dalam waktu kurun 1 bulan, gak dikasih apa-apa ibu sama suami ibu, gak dikasih uang, gak dikasih rumah, kira-kira repet gak ibu sama suami? Ya bu, jangan kan repet, koyak pulang itu ditampari suami itu, karena gak ngasih apa-apa. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Kalaupun kita bandingkan ini, membandingkan diri kita dengan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, itu jauh berbeda. Maka dari itu pelajaran secara tauhidnya, pelajaran yang mau kita ambil dari situ adalah suami dan istri itu harus saling kuat dan saling mendukung, baik itu secara tauhid ataupun dari sisi materi. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, ya, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan tanah Bapak ini, maka Ibrahim ingin balik lagi ke Mesir atau ke wilayah Afrika. Tempatnya itu ya wilayah Mesir. Kembali kepada istrinya yang pertama yaitu Sarah. Di sini dikasih kabar gembira bahwa Allah akan memberikan anak kepada Sarah. Muncullah anak namanya Ishak. Jadi saudaranya itu nanti akan menjadi keturunan Yahudi, itu sampailah ke Nabi Isa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa yang usia cukup senja ini baru punya anak? Setelah itu banyak anak lagi keturunan. Ternyata Bapak Ibu, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Budi Munawir, yang itu ensiklopedia Nurul Majid dan kumpulan beberapa catatan karya-karya Nurul Majid dan Budi Munawir itu, bahwa disebut di sana Ibrahim banyak keturunannya itu karena apa? Karena hitam. Dulu kan hitam itu apa kalau bahasa hitam apa? Sunat. Ya, ternyata sunat itu bagus. Ya, itu apa? Memperbaiki keturunan. Ada orang Nasrani di Sumatera Utara ini, yang dia juga kita. Di mana kira-kira Bapak Ibu? Yang orang Kristen dia sunat. Coba Bapak Ibu tahu nggak di mana? Padahal itu tradisi agama Islam, ya, agama Ibrahim. Itu orang Nias, orang Nias. Nias itu orang Nias itu sunat, Pak. Padahal agamanya apa? Kristen. Kalau dulu orang-orang di daerah Toba itu, orang Toba itu kan agamanya formalis. Ya, dulunya orang Toba itu sunat juga. Dulunya sunat, agama mereka itu formalis. Maka nanti Bapak Ibu lihat kisah daripada orang Batak itu. Nanti beberapa keturunan Batak itu ke Aceh, dan salah satu panglima Batak itu adalah orang Aceh. Nanti kalau Bapak Ibu main ke Tomo Samosir, kalau main ke Tomo itu ada kuburan Sidabutan, Raja Sidabutan. Jadi nanti Bapak Ibu main ke sana, nanti jelaskan tuh sama guide-nya ini. Ini kok lain makam satu ini kok begini kok peci. Ya kan pakai peci. Nah ternyata itu panglima Raja Batak orang Aceh. Nah, agama yang mereka paham, mereka itu sunat.
Setelah itu kuburan yang paling ujung, nanti Bapak Ibu tahu, Pak, kuburan paling ujung. Nah itu yang kita heran. Kalau dia memang betul Kristen, sudah Kristen, tapi kenapa kok dirubah jadi jadi simpang kuburan? Padahal kata kesaksian para sejarawan itu udah diganti. Bayangkan tuh, orang mati itu dikristenkan orang. Dia udah mati, dirubah kuburan itu jadi begini. Orang mati itu disalibkan. Padahal itu nggak begitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa syariat khitan itu dari ajaran Ibrahim. Itu ajaran Ibrahim. Kenapa? Karena ini disyariat bahkan sampailah ke Nabi Muhammad SAW kepada kita, dan sampai sekarang kita terjadi pada kita. Nah ini yang menarik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada bahasa Tuhan yang sangat indah di sana. Apa? Walillahi 'alan nas. Hijjul baiti man istata'a ila sabila. Kata yang bagus itu di situ ada kata man istata'a ila sabila. Kenapa itu? Ada bahasa Tuhan itu adalah kemampuan. Kalau kita tadi Ustaz, kenapa Ustaz kita perintah terlebih dahulu rukun Islam itu ada 5, yang terakhir itu rukun Islam yang kelima itu haji bagi yang mampu. Itu dari bahasa Quran, man istata'a ila sabila. Maksudnya apa itu? Nah, ini ada maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika manusia itu mampu menggerakkan man istata'a pada dirinya, kemampuan batiniahnya, kemampuan ruhaniahnya, ini luar biasa. Sifat manusia, ini sifat manusia. Sifat dan watak manusia itu satu. Suka memperbaiki luar, tapi tidak suka memperbaiki dalam. Contoh misalnya, contoh, kita punya rumah. Biasanya itu yang diperbaiki rumah kita itu teras dulu, atau daerah luar dulu, atau dalam. Kebanyakan orang akan memperbaiki luar dulu. Dicek dulu supaya cantik dilihat oleh orang. Tak pernah kita memperbaiki dalamnya bagaimana. Tapi setelah nanti sudah luar bagus, maka dalam akan dibaguskan. Itu letak atas. Begitu juga kita Bapak. Kita juga manusia, suka memperbaiki dan luar kita. Pakaian cantik, ya kan? Pakaian kita cantik supaya dipandang oleh orang. Pakaian cantik, waktu jilbabnya cantik, bajunya cantik. Tapi orang tidak pernah memperbaiki dalamnya, sehingga apa? Nah inilah kerusakan pada diri kita. Begitu juga dalam hidup kita ini, dalam beramal ibadah, kebanyakan orang itu hanya lipstik. Lipstiknya itu apa? Usah cantik di luarnya saja, tapi dalamnya bobol. Ini kan banyak kejadian orang seperti itu. Dunianya bagus, hartanya banyak, anak-anaknya juga banyak. Istrinya cantik, suaminya ganteng, posisi jabatannya bagus, tapi banyak hati mereka itu tidak tenang. Ini kebanyakan manusia. Ini yang terjadi loh. Maka hidup kita ini terlalu banyak sandiwara. Padahal yang paling penting itu apa yang dibenahi itu adalah hati. Bagaimana ketika kita bisa menggerakkan hati kita ini, maka semuanya itu akan bisa tergerak dengan baik. Contoh ini Bapak Ibu, waktu bapak-bapak masih muda dulu, ini bapak-bapak masih muda, begitu bapak mau berkunjung ke rumah calon istri bapak lah, misal, atau bahasa dulu pacar, sekarang mantan pacar lah istri bapak. Kayak mana pun bapak ibu, dengan segala upaya, dengan daya yang kuat, kita akan datang ke rumah calon istri kita. Kita berupaya dengan semaksimal mungkin. Istilahnya hujan, badai, apalagi topan akan kita lalui. Karena ada yang mau kita tuju. Karena apa? Cinta kita. Dan sekarang Pak Ustadz sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena kita sudah memilikinya. Sehingga mulai berkurang. Seharusnya seyogianya tidak seperti itu. Sesuatu yang kita miliki harus kita jaga, kita rawat. Seharusnya seperti itu. Seyogianya seperti itu. Tapi kenyataan banyak orang tidak seperti itu. Nah, berikutnya Ustaz,
Ya, kalau seandainya Bapak Ibu, mohon maaf, ya, ada seorang laki-laki, ya, dia berselingkuh, ya, berselingkuh dalam kata kutip berselingkuh itu ada perempuan yang di bawahnya. Apapun resikonya, pasti mereka dia tidak akan berpikir panjang. Kenapa? Karena ada sesuatu hal kalau dia ketahuan istrinya, kalau dia ketahuan orang, jabatan akan kena berpengaruh, ya, cakap orang akan berpengaruh kepada itu. Tak peduli Bapak Ibu. Karena apa? Ada dalam hati yang bisa digerakkan. Sebenarnya Bapak Ibu, semua yang Ustaz sampaikan ini, itulah bahasa Tuhan itu manis taqwa, bisa menggerakkan qalbu salim kita, hati kita, iman kita, cinta kita kepada ilah Rabbi, kepada Tuhan. Kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu akan mudah Bapak Ibu. Termasuklah haji, termasuklah kurban. Kita kadang-kadang mohon maaf Ustaz, ya kan, aku kayaknya nggak sanggup lah berangkat haji Pak Ustaz. Kenapa? Biayanya besar kali. Ustaz kayaknya nggak sanggup lah Pak Ustaz. Apa kenapa Bu Pak? Iya, kurban itu kayaknya banyak kali. Banyak kebutuhan anakku masih sekolah, pesantren, anakku masih begini, suamiku kebutuhannya masih sedikit loh Pak Ustaz, hasilnya masih sedikit, gajinya sedikit, kayak mana Pak Ustaz? Secara akal tak mungkin Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau manusia mampu menggerakkan manis taqwa pada dirinya, semua itu akan dikalahkan. Dunia ini akan lebih rendah. Kenapa? Keyakinan pada dirinya bisa menghapuskan semuanya. Kalau kita yakin, itu akan terdorong, akan tergerak. Yang jauh akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tak yakin, yang selama ini secara akal pikiran kita itu akan terjangkau sama kita. Itulah masalah. Masalahnya Bapak Ibu, kita sudah mendahului akal kita. Sehingga apa? Oh ini nggak akan mungkin. Oh ini nggak akan sanggup. Mana mungkin biaya haji, daftar haji 30 juta, misal DP 25 juta, kan DP 25 juta kan? Masukkan ke bank kan? Ya Bapak Ibu, masuk ke bank 25 juta, duit dari mana nanti Pak Ustaz? Gak akan mungkin. Nah, karena kalau kita sudah berpikir tidak akan mungkin, maka Allah tidak akan berikan itu. Tapi kalau kita sudah berbicara mungkin, pasti jadi. Maka kata Allah, tidak aroda saya ayahku dalam pun. Bapak Ibu, banyak kisah yang sudah nyata Bapak Ibu. Ini apa namanya? Kalau udah buang airnya udah ke arah ini, sampahan, kap. Nanti baca di artikel atau beberapa YouTube atau Instagram, berapa orang banyak dari tukang butut naik haji. Semalam yang baru viral, berapa banyak orang, ada seorang nenek-nenek, ya kan? Dia kurban 1 ekor lembu, cuma hanya ngumpulin ini. Banyak Bapak Ibu. Itulah dia yang disebut manis taqwa. Mampu dia menggerakkan, merendahkan dunia ini, ya, jadi kecil dunia ini, karena keyakinan kepada perintah Allah itulah segala-galanya. Maka Allah akan kasih mudah. Nanti Bapak Ibu boleh main nanti ke Helpet di Pondok Surya. Tahu Pondok Surya? Helpet. Di Pondok Surya itu, di Helpet itu ada masjid namanya Masjid As-Sarifah. Ya, Masjid As-Sarifah itu ada penjaga masjid. Kalau penjaga masjid apa namanya itu? Tukang bersih-bersih masjid. Gajinya itu cuma 800.000. Terakhir saya tanya gaji berapa? Gaji bapak berapa? 800.000. Tapi dia sudah mendaftar haji Bapak Ibu. Usianya 65 tahun. Penjaga masjid itu, bapak kok bisa daftar haji? Ini lah Pak Ustaz, uang dari yang digaji masjidnya yang Bu masukkan. Itu penjaga masjid Bapak Ibu. Yakin dia kepada Allah bahwa Allah lah yang akan memberangkatkannya. Itulah bahasa manis taqwa. Begitu juga kita hari ini. Bukan banyak orang yang tidak mampu apa. Mereka itu tidak mampu apa. Mereka tidak mampu menundukkan nafsunya. Mereka tidak mampu menundukkan apa, keinginan dunianya yang sangat tinggi. Ini sehingga apa? Allah tak kasih kemampuan sama dia. Tapi kalau kita mampu menundukkan dunia ini ada apa-apa. Ini jembatan bagi kita untuk apa? Menggapai ilah Rabbi kita. Maka yakin dan bismillah kan. Maka